Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bunda di channel Pesona Guru. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Bunda harap teman-teman semua selalu dalam keadaan happy, sehat, dan masih semangat belajar di rumah. Teman-teman, hari ini kita akan belajar Tema 7 dengan tema kebersamaan. Subtema 1 yaitu kebersamaan anak soleh di rumah dan pembelajaran 1 dan 2. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan membaca dongeng, siswa dapat memahami bagaimana cara membaca dongeng yang baik dan benar. Tujuan yang kedua, melalui praktik, siswa dapat mengetahui pecahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui teks bacaan, siswa dapat mengetahui keberagaman karakteristik individu dengan baik. Oke, kita akan mulai belajar. Namun, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, persiapkan terlebih dahulu buku tematiknya, tematik 2G. Alat tulis, dan kalau sudah siap, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dan bermanfaat buat kita semua. Amin. Sekarang teman-teman, mari dengarkanlah dongeng berikut. Ini ada dongeng nih teman-teman. Judulnya Si Semut dan Belalang. Suatu hari yang panas, tampak ada beberapa ekor semut pekerja. Mereka bekerja keras di bawah terik matahari. Setiap semut mengangkat biji jagung yang berat. Mereka membawanya ke sarang. Keringat mengalir deras di dahi si semut. Di perjalanan menuju sarang, ada seekor belalang yang sedang memainkan biola. "Semut, ayo kita bermain musik dan bernyanyi," ajak belalang. "Saya tidak punya waktu untuk bermain musik," kata semut. "Mengapa kamu tidak punya waktu?" tanya belalang. "Saya sedang mengumpulkan makanan untuk musim dingin yang panjang besok," jawab semut. "Hahaha, saya punya banyak makanan untuk dimakan hari ini," kata belalang. Musim panas berubah ke musim gugur. Musim gugur berubah ke musim dingin. Si belalang tidak lagi menyanyikan lagu. "Dingin sekali, aku kelaparan," katanya sambil gemetaran. Nah, teman-teman, sudah paham ya? Sudah tahu gimana cerita si semut dan si belalang. Nah, kalau teman-teman sudah dengar dengan baik ceritanya, Bunda harap teman-teman bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertama, apa judul dongeng yang tadi Bunda bacakan? Yap, judulnya itu ada yang paling besar dan paling atas. Si semut dan belalang. Lalu pertanyaan yang kedua, siapakah tokoh dalam dongeng? Tokoh itu adalah yang berperan dalam cerita. Betul, di sini ada semut dan belalang yang menjadi tokoh dalam dongeng tadi. Pertanyaan yang ketiga, mengapa si semut mengumpulkan makanan? Ada yang tahu? Betul. Saya sedang mengumpulkan makanan untuk musim dingin yang panjang besok. Jadi si semut menyiapkan persediaan makanan ya untuk musim dingin yang panjang. Dan yang keempat, bagaimana watak dari para tokoh? Bagaimana karakternya? Bagaimana sikapnya? Bagaimana sifatnya? Untuk watak semut, semut ini memiliki sifat rajin dan pekerja keras. Dan watak belalang memiliki watak pemalas dan hanya ingin bersenang-senang saja. Sekarang, apa pesan yang disampaikan dari dongeng tersebut? Ada yang tahu?
Pesannya adalah kita harus bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang. Menabung untuk sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang adalah sesuatu hal yang baik. Pesan Bunda adalah jangan terlena dengan keadaanmu saat ini. Masa depan yang sukses dan bahagia akan kamu raih jika kamu bekerja keras. Bagus, sekarang kita akan membaca dongeng yang kedua. Jadi ada dongeng lagi nih teman-teman. Kita baca bersama-sama ya. Judulnya adalah Serigala dan Kambing. Suatu pagi, induk kambing akan pergi ke pasar. Ia akan meninggalkan anaknya sendiri di rumah. Sambil mengunci pintu dengan hati-hati, induk kambing berkata kepada kambing kecil, "Jagalah rumah ini baik-baik, anakku. Jangan biarkan orang lain masuk, kecuali mereka memberikan kata kunci. Serigala adalah musuh kita." Nah, itu kata kuncinya ya. Kebetulan saat itu ada seekor serigala yang mendengarkan pembicaraan induk dan anak kambing. Begitu induk kambing pergi, sang serigala mendatangi rumah kambing dan mengetuk pintunya. "Tok, tok, tok. Serigala adalah musuh kita," kata sang serigala dengan lembut. Apa yang diucapkan serigala adalah kata kunci yang benar. Saat sang anak kambing mengintip dari celah-celah pintu dan melihat bayangan serigala, dia merasa tidak nyaman untuk membuka pintu. "Coba perlihatkan tapak kaki kambingmu," kata anak kambing. Tentu saja, tapak kaki serigala dan kambing sangat berbeda. Sang serigala tidak bisa memperlihatkan tapak kaki kambing. Dia pun segera meninggalkan rumah tersebut. "Untungnya, saya sangat berhati-hati," kata anak kambing, saat melihat sang serigala masuk ke dalam hutan. Nah, teman-teman, ceritanya bagus ya. Ini apa pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita serigala dan anak kambing? Pesan moralnya adalah selalu berhati-hati sebelum kita melakukan sesuatu. Itu teman-teman ya. Sekarang Bunda akan jelaskan bagaimana cara membaca dongeng yang baik. Pasti teman-teman pernah membaca dongeng ya. Namun Bunda akan lebih jelaskan bagaimana caranya. Yang pertama, pelafalan harus menarik, keras, dan jelas. Jadi ketika teman-teman membaca dongeng, usahakan suaranya itu keras ya, dan suaranya itu jelas. Karena kalau suaranya pelan dan tidak jelas itu tidak enak didengarnya, tidak jelas suaranya. Nanti orang yang mendengarnya tidak paham. Itu ya, kata demi katanya diucapkan dengan jelas. Yang kedua, suara dibuat berbeda-beda antar tokoh dan narator. Jadi tokoh itu adalah yang berperan di dalam cerita. Tokoh orang yang berperan di dalam cerita, kayak tadi tokohnya itu kan kambing dan serigala. Nah, narator, apa sih narator itu? Narator itu adalah orang yang membacakan ceritanya. Jadi kalau bisa suaranya dibuat berbeda untuk membedakan mana tokoh, mana narator. Yang ketiga, cara membaca dongeng yang baik adalah intonasinya harus pas dan jelas. Jadi intonasi itu adalah tinggi rendahnya nada pada satu kalimat. Ya, tinggi rendahnya nada pada suatu kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu. Contohnya tadi sudah kita baca, "Semut, mengapa kamu tidak punya waktu?" ucap belalang. Jadi penekanan pada kalimat pertanyaan. Jadi harus pas dan jelas bahwa itu adalah kalimat pertanyaan. Yang keempat adalah menggunakan alat peraga. Jadi alat peraga itu adalah alat bantu. Jadi alat bantunya itu yang sesuai dengan cerita. Biar apa sih? Biar dongengnya itu bisa semakin menarik. Contohnya, alat peraga teman-teman bisa menggunakan gambar, bisa menggunakan boneka nih seperti ini, bisa menggunakan papan flanel juga. Oke. Yang kelima, ekspresi wajah harus sesuai dengan cerita. Jadi ketika ceritanya itu sedih, maka teman-teman menggunakan ekspresi wajah yang sedih juga. Kalau ceritanya happy, teman-teman pasang ekspresi wajah yang happy dan semangat juga.
Begitu. Dan yang terakhir nih, cara membaca dongeng yang baik adalah menggunakan tanda baca dengan baik. Jadi kalau teman-teman nih baca dongeng, kalau teman-teman menemukan tanda baca koma, maka teman-teman berhenti sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Tapi kalau teman-teman bertemu dengan tanda baca titik, maka teman-teman sebaiknya berhenti ya. Harus berhenti membaca, kemudian mulai lagi membaca pada kalimat berikutnya. Nah, itu tadi beberapa cara membaca dongeng yang baik. Semoga teman-teman mengerti. Sekarang kita akan belajar menggambar pecahan. Hari ini Salman dan teman-teman membawa buah. Setiap siswa membawa satu buah. Ada yang bawa buah apel, buah jeruk, alpukat, tomat, dan buah pir. Dengan bantuan guru, buah dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Masing-masing bagian itu bernilai setengah atau 1/2. Ditulisnya seperti ini ya, 1/2. Begitu pula dengan kalian ya, ayo bawa 1 buah yang masih utuh dari rumah. Atau teman-teman yang punya buah di rumah, silahkan kita akan praktek. Kita akan gunakan untuk membuat pecahan 1/2. Isilah tabel sesuai dengan hasil kerja kelompokmu ya. Potonglah buah menjadi 2 bagian sama besar. Amatilah dan gambarkan hasil pengamatanmu. Di sini ada buah apel. Ketika 1 buah apel teman-teman potong menjadi 2 bagian sama besar, maka bentuknya akan seperti ini. Oke? Ini buah jeruk. Bentuknya akan seperti ini ketika teman-teman memotongnya menjadi 2 buah bagian sama besar. Ini alpukat, tomat, dan pir. Jadi buah-buah ini, 5 buah ini ketika dipotong menjadi 2 bagian sama besar, maka nilai pecahannya adalah 1/2. Mari kita mengenal pecahan ya. Amatilah gambar apel berikut. Ada 1 buah apel dibagi menjadi 2 bagian, dipotong di bagian tengah-tengahnya ya. Ukuran bagian yang satu dengan bagian yang lainnya itu sama besarnya. Oke, maka ini disebut dengan 1/2 atau setengah atau 1/2. Jadi 1 ini adalah 1 bagian dari 2. 2 itu 2 bagian apel ini. Oke? Nah, pecahan merupakan bagian dari keseluruhan ya. 1 buah apel dibagi menjadi 2 bagian sama besar, maka 1 bagian apel dari 2 bagian disebut 1/2. Nah, 1/2 itu dibaca 1/2 atau setengah atau 1/2. Jadi, 1/2, 2-nya ini 2 buah apel yang ada di sini, yang sudah dipotong. Oke teman-teman? Nah, kita punya contoh lagi nih. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar donat. Donatnya masih utuh 1 buah. Lalu Bunda mau donatnya dibagi 2. 1 donat dibagi menjadi 2. Oke, kita memiliki donat, 2 bagian donat yang sudah dipotong. Oke? Nah, 1 donat dibagi menjadi 2 bagian. Maka nilai 1 bagiannya, ini loh Kak, nilai 1 bagiannya ini adalah setengah bagian. Atau 1/2 atau 1/2. Begini tulisannya, 1/2 atau setengah bagian. Nah, perbedaannya setengah bagian sama bukan setengah bagian, teman-teman bisa perhatikan. Di sini ada donat utuh, Bunda mau membaginya menjadi setengah-setengah ya. Bentuknya akan seperti ini. Jadi bagian yang satu dengan bagian satu lagi itu sama besarnya. Kanan dan kiri besarnya sama. Ini disebut setengah atau 1/2 karena memiliki ukuran yang sama besar. Tapi ketika donat dipotong tidak sama besar ya. Nih, ada yang lebih besar, ini ada yang lebih kecil. Ini bukan setengah. Karena apa? Karena memiliki ukuran yang berbeda. Oke. Cerita atau dongeng yang kita baca akan mempengaruhi karakter kita nih teman-teman.
Berhati-hati ya dalam memilih buku cerita atau dongeng. Mintalah bimbingan ayah dan bunda atau ibu gurumu dalam memilih buku cerita atau dongeng. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam berbagai karakter atau watak. Beberapa karakter yang bisa kita temui dalam kehidupan adalah penyayang, penolong, sombong, pemaaf, dan jujur. Tapi Bunda yakin nih teman-teman di rumah semua pasti memiliki karakter yang baik, karakter yang terpuji dan bagus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berbuatlah baik kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu." Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Ayo, anak soleh selalu berbuat baik kepada orang lain ya. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini sampai selesai. Semoga teman-teman selalu sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Akhir kata Bunda ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.